Oke, nggak ada satu jari ya, dari yang entah yang pertama, yang kedua, atau dari perkenaan ya. Itu nanti, tapi nggak ada yang becap kayu, adanya yang full taktikal atau yang predator itu ya, full taktikal. Dan harganya sekarang ini benar-benar full CNC milling 4 axis ya, jadi itu durasinya benar-benar dihitung juga. Makanya ada miss yang kayak kemarin tuh tak buat pelajaran juga, takutnya nanti kedepannya kayak ada kayak gitu lagi, saya juga nggak enak sama teman-teman ya. Selamat datang di channel Senapanku dan CV Indonesia dengan saya Dari Pranata, yang seperti biasa akan mengulas seputar pebedilan ya, entah itu senapan angin, teleskop, dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau tes akurasi unit PCP bocap ya, Pajero Gun. Ini yang Gen 5 dan ini unit pesanan ya, jadi ini saya bacakan dulu biar nggak kelupaan. Ini pesanan dari Bapak atau Mas Muhammad Ibrahim, SPD ya. Ini beliau tinggal di alamat KP Duri RT 05 atau 01 nomor 57 Desa Pakulam, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ya. Ini beliau pesan unit PCP bocap Pajero Gun Gen 5 dan memakai popor airbrush ya. Ini popor airbrush, motifnya laminated dan modelnya klasik ya, cakep, istimewa, kombinasi chamber warna apa ini, oranye ke gold gitu ya kalau di mata saya. Jadi nah ini rada buta warna, kalau mungkin ada teman-teman yang baru gabung ya, jadi saya kurang bisa membedakan antara warna yang rada mirip-mirip kayak gini. Dan ini pastinya ya, untuk per udah pasti Mizumi depan belakang, kombinasinya depan krem, belakang krem. Dan untuk panjang larasnya ini 50 kalau nggak 55 ya, 55 kayak Mas ya. Yang ini tadi beliau soalnya nggak minta request gitu ya, nggak minta request panjang laras berapa, intinya akurasinya yang bagus gitu ya. Makanya yang tadi agak kurang bagus tak bikin ganti laras gitu ya, yang ini. Nah yang ini saya agak lupa, malah belum mengukur. Kalau sesuai pandangan saya di sini ini panjangnya sekitar 55 ini ya. Untuk pastinya nanti biar dikasih keterangan di biro aja, pastinya berapa nanti biar diukur gitu ya. Soalnya kalau yang sebelumnya atau yang bawaan sebelum saya ganti tadi gitu ya, itu panjang larasnya 50 ya, udah saya pastikan itu 50. Kalau yang ini malah saya kelupaan, soalnya tadi udah saya ganti gitu ya. Untuk kodenya 16 ya Pak ya. Terus untuk tabungnya 500 cc standar, ini Taiwan ya, GSM. Lalu oh ya, beliau ini jadi pesen sama teleskopnya ya, hampir lupa. Teleskopnya ini yang Wolfrine nya 416x44 SFIRG FFP ya. Jadi ini kalau di zoom itu yang retikelnya membesar, kalau mungkin ada yang kurang paham. Dan ini yang dicentang ini Pak ya. Jadi kalau yang di sini ini yang yang bukan FFP ya, yang SFIRG aja tanpa FFP ya. Ini enggak dicentang ya Pak ya. Yang dicentang yang di sini. Jadi udah menyesuaikan dengan isinya. Kalau yang isinya ini kan juga ada grafirannya, ini di telenya ini ada 416 SFIRG FFP gitu ya. Terus ada ini bonus ya, tentunya ada bonus peredam ya dari Pajero Gun juga. Lalu ada tas, ini tasnya bisa pilih. Per hari ini ada pilihan camo ya, kamuflase itu sama hitam, apa ya, hitam gitu ya, entah doff ini hitam kayak yang biasanya itu. Dan ini bajunya Pak ya, ini bajunya Pajero Gun ya, belakangnya seperti ini. Nanti kalau kurang jelas bisa dikasih biro sama Mas editor. Dan ini plastiknya nanti biar dicarikan Pak ya, sebetulnya ada plastiknya ini kok, nanti biar dicarikan. Lalu ada magazin, ini magazinnya dari Pajero Gun juga, isinya 16 round, warnanya oranye ini Mas ya. Warna oranye. Terus ada gantungan mimis, ini lebih tepatnya gelang mimis ya, cuma ini fungsinya sama kayak gantungan mimis, cuma nanti lebih enak yang ini, nanti bisa ditaruh di tangan. Terus ada ini, ada surat kepolisian dan STKS ya tentunya. Nanti yang
surat kepolisian ditempelkan di luar, yang STKS di dalam. Dan ini stiker unboxing. Kalau sampai itu dipastikan jangan disepelein ya, jadi harus dibikinkan video unboxing, jadi biar kalaupun nanti ada kendala ya, amit-amit tapi ya, kalaupun ada kendala itu kita bisa koreksinya lebih mudah dan bisa diklaim asuransinya ke ekspedisi. Soalnya saya setiap pengiriman itu pakai asuransi ya, jadi sebelum kirim itu kita fotokan seperti apa, sampai udah jadi packingan seperti apa, dan kita udah mengikuti prosedur yang ada dari pihak asuransi, dari ekspedisinya gitu ya. Jadi mohon dikerjakan atau dilakukan ya untuk video unboxingnya, jangan disepelekan gitu ya. Terus untuk pengetesan hari ini pakai 3 jenis mimis ada. Oh iya, moncam ya, bentar ya. Ini moncamnya belum kepasang, habis gini biar saya jeda, saya pasangin ya, soalnya kelupaan. Mohon maaf, ini masih manusia biasa. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini udah dipasang moncam, jadi ini tinggal tes akurasi, dan tes akurasinya ini nanti pakai Hercules, terus Canon Rocket, habis gitu ke GS gitu ya. Ini yang pertama Herculesnya dulu, dan ini tadi saya cek perkenaan ya, buat memastikan setelah saya zeroing, tapi belum tak kasih moncam ya. Jadi setelah dikasih moncam ini tadi belum saya nembak sama sekali gitu ya. Ini tadi ada ini perkenaannya 1 ya, jadi sekitar 4 kalau nggak 5 shoot, 3 kalau nggak 4 shoot ya. Ini tadi ada yang geser 1 dikit ini. Oke, sekarang di sebelahnya ini jadi titik-titik ini ya, ini tak kasih spidol, dan saya kira-kira saya sesuaikan seukuran satu tembakan mimis gitu ya. Nah ini agak kelembutan tapi kayaknya. Oke, sekarang di sini ya. Oke, itu ya. Nanti masing-masing kurang lebih 5 shootan, dan setelah itu tak kasih perbandingan dengan jari saya, jadi jangan di skip. Oke, itu ya malah. Bentar, ini tak sesuaikan dikit ya telunjuknya. Bentar. Jadi kalau mau ganti tiangnya, katakanlah rada dirasa kejauhan gitu ya, ini bisa dipindahkan ke depan, ke belakang, atau ke tengah seperti ini. Kalau yang ini tadi yang ke tengah, nah ini saya pindah ke paling belakang. Nah ini tinggal gini aja ya. Nah ini sambil ditahan, kalau udah mau kencang, kencenginnya juga secukupnya aja, jadi nggak perlu yang kenceng-kenceng banget gitu, nggak perlu. Soalnya ini kan fungsinya cuma buat nahan picunya aja, jadi nggak perlu yang terlalu keras, itu nggak perlu. Nah, secukupnya gini ya, dan tanpa ribet-ribet bongkar-bongkar gitu nggak perlu, cuma 1 titik itu aja. Ntar buat memastikan ya, udah ada mimisnya belum tadi. Tembakan ketiga ya ini. Ini tadi ya. Oke. Nggak ada 1 jari ya, dari yang entah yang pertama, yang kedua, atau dari perkenaan. Tembakan keempat. Oke, istimewa. Tembakan ke-5 yang terakhir ini Pak ya, yang pakai Hercules. Oke, rapat juga. Sekarang geser ke yang
Cannon roket nanti dimasukkan juga Pak ya, dan setelah tes akurasi tak kasih perbandingannya. Sebelahnya sini Pak ya. Oke, sudah turun. Ini yang paling berat ini 14,2 grain. Kalau yang Hercules kan 13,6. Oke, rapat istimewa. Cuma turun aja gitu ya. Katakanlah nanti yang dipunya Bapak mimisnya apa? Cannon roket gitu ya, kayak gini. Ini perkenanya karena ke bawah, tinggal dinaikkan ke atas retikelnya ya. Tinggal diungkrat diputar turretnya dikit gitu, disesuaikan perkenaan crossnya. Tembakan ketiga. Jos, istimewa ya. Tembakan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa turun dikit, tapi nggak ada satu jari Pak ya itu. Tembakan ke 5 ini kayaknya, 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya. Terakhir Pak yang pakai cannon roket. Oke, rapat ya Pak ya. Balik lagi ke atasnya itu. Oke, sekarang ini saya geser dulu. Sekarang pakai mimis apa ini? Yes, dome. Tembakan pertama di sebelahnya lagi. Oke, kena kanannya itu Pak ya, kena ini ya. Jadi setiap mimis itu juga kayak ibaratnya karakternya itu juga beda-beda Pak ya. Jadi kalau mungkin hajinya seperti ini, ada yang mungkin condong ke cross gini, atau mungkin condong ke bawah, atau mungkin condong ke kanan. Itu nggak usah bingung, memang semua unit tuh ya kayak gini kalau yang performanya bagus. Yang penting bisa konsisten kalau pakai mimis tersebut gitu ya, nggak loncat-loncat gitu loh ya. Kalau loncat-loncat dengan mimis yang sama itu baru ngacak namanya. Oke, tembakan kedua. Oke, nggak ada satu jari Pak ya ini. Nah kayak gini tuh terhitung unit yang performanya bagus gitu ya. Tapi kalau dengan mimis yang sama, unit yang sama, bahkan mungkin kayak tekanan angin yang sama, kalau sampai berpindah-pindah atau loncat-loncat gitu ya, itu namanya baru ngajak. Mohon maaf Pak ya, mungkin kalau kata-kata saya mungkin dikira kayak Bapak saya anggap pemula gitu, mohon maaf. Jadi bukan maksudnya kayak gitu, bukan ya. Jadi biar buat edukasi yang nonton juga yang mungkin belum paham gitu ya. Mohon maaf mungkin kalau ternyata Bapak udah apa istilahnya, udah ahlinya di bidang ini. Oke, tembakan ketiga. Oke, istimewa. Tembakan keempat. Agak naik dikit, tapi nggak ada tuh jari tuh ya. Tembakan ke 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak ya, ini terakhir. Malah jauh ini ya. Oke, ini tak kasih perbandingan dengan jari saya. Oh, yang ini ya, bukan yang ini. Kalau ini yang apa,
spidol kali ini ya. Jadi yang ini loh ya. Jadi 1 tadi ya, 2 3 4 5 gini kayaknya ya. Coba nanti di replay aja kalau ada mungkin kata-kata saya yang salah ya. Jadi saya cuma ngelihat yang apa saya lihat dari sini gitu ya. Kalau ada mungkin ada miss-missnya ya mohon maaf. Tadi nanti coba dicek ulang videonya. Oke. Dan untuk hasilnya seperti apa kertas yang di bawah sini ini udah apa muncul itu ya perbandingan dengan jari saya. Ini kalau saya nilai dari sini ya, ini kan saya belum ke sana ya. Ini kalau saya lihat dari sini ini setelah saya zeroing ya, tapi belum dikasih mount cam, ini kurang lebih 3-4 jutaan ya rapet. Terus ada yang geser dikit ya ini, tapi nggak ada 1 jari ini sama ini. Terus yang ini 1 jari ya, just istimewa, ini pakai Hercules, ini Hercules. Terus yang ini Canon Rocket, ini ya cakep juga ya. Terus yang ini HIS Dome. Oke Pak, jadi ya kurang lebih hampir sama, tapi kalau dinilai benar-benar kalau menurut saya ya tetap yang ini sih Hercules ya. Jadi kalau Bapak mungkin ada rencana pengen tambah mimis atau mungkin beli mimis sendiri ya, itu saya sarankan antara Hercules sama Canon Rocket gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga kalaupun adanya HIS atau pengen pakai HIS ya, masih wajar kok ini kayak ya. Apalagi kalau ini spek hunting ya, buat hunting itu udah lebih dari cukup ya. Oke. Dan ini jaraknya ya 25 meter, dan kadang saya memang nggak selalu menyampaikan ini jaraknya berapa, karena kalaupun saya pindah itu biasanya saya kasih tahu, tapi kalau nggak pindah ya kadang saya kelupaan nggak saya pindah gitu ya. Jadi ini jaraknya 20 meter. Kalau ke sana yang biasanya di ujung sana itu ya, yang ada di bawahnya pohon itu 50 meter gitu ya. Pernah saya range binder kan itu sama meteran manual yang buat mengukur tanah itu kan juga pernah saya cek itu 50 kurang dikit ya, kalau nggak salah 50 kurang 2 meteran atau berapa itu, jadi 48an gitu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nanti coba dicek ke video saya yang agak di bawah ada kok ya. Oke, ya mungkin kurang lebih seperti ini dulu. Buat teman-teman yang minat bisa kontak admin di bawah, dan kalaupun ada teman-teman yang pengen inden yang Gen 6 ya monggo ya. Itu nanti tapi nggak ada yang becap kayu, adanya yang full tactical atau yang predator itu ya, full tactical. Dan harganya saya toleransi 200.000 dari harga normal yang pakai slug 8.600.000, yang pakai laras konvensional ya itu merek Pajerokan semua. Itu yang pakai laras buat mimis konvensional itu 8.400.000, dan itu normalnya. Kalau inden dipotong 200.000. Jadi misalkan yang slug 86 itu kalau inden toleransi 200.000 jadi 84. Kalau yang laras konvensional dari harga 84 ditoleransi lagi 200 karena inden jadi 82. Dan kalau chamber aja atau mungkin becap kayu itu nanti belum saya hitung. Jadi kalau yang saya hitung masih yang full taktikal unit jadi, antara mimis slug atau mimis konvensional gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya mohon maaf saya belum bisa jawab karena pertimbangannya juga masih banyak, soalnya yang kemarin itu buat pelajaran juga. Jadi setelah jadi antara durasinya itu ya, waktu bikin diproduksi itu ya, itu ada miss gitu ya, makanya waktu produksi selanjutnya itu ada kenaikan yang lumayan gitu ya. Dan itu bukan keinginan saya sebetulnya, nanti soalnya dikira saya yang kayak naikin terus gitu, enggak juga gitu ya. Kadang memang dari durasi ya tentunya, karena ini benar-benar full CNC milling 4 axis ya, jadi itu durasinya benar-benar dihitung juga. Makanya ada miss yang kayak kemarin tuh tak buat pelajaran juga, takutnya nanti kedepannya kayak ada kayak gitu lagi, saya juga nggak enak sama teman-teman ya, karena ya kasihan juga sebetulnya kalau dinaikkan terus nanti dikira ya itu tadi, malah kaget nanti ya. Oke ya, mungkin kurang lebih seperti ini dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke admin. Itu ada admin 1, 2 dan 3 ya, 4 ya, 4. Oke, nanti
diskusi aja seenaknya, senyamannya. Kalau mungkin ada jawaban yang kurang pas, bisa ngobrol sama saya di jam kerja juga, minta ke admin, saya bantu jawab sebisa saya gitu ya. Jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore ya Pak ya, teman-teman ya. Lebih tepatnya jam 3 aja, ya, jam 4 udah pulang. Oke, mungkin gitu dulu. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang-kurangnya dari saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dulu. Saya dari Panata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler.